Baik, selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan tim IT SMP 1. Hari ini kami akan memandu bagaimana cara mengoperasikan Zoom, mulai dari mendownload Zoom hingga berinteraksi dengan siswa. Nah, untuk mendownload Zoom, saya akan mengajarkan melalui desktop atau melalui komputer. Kalau yang menggunakan HP sudah tersedia di Play Store, tinggal mendownload. Nah, pertama kita buka dulu browser, bisa menggunakan Chrome ataupun Microsoft Edge atau yang lain. Nah, kita cari Zoom. Jadi kita ketikkan Zoom. Kemudian di situ akan muncul bagaimana eh, banyak sekali tampilan yang menunjukkan aplikasi Zoom. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, zoom.us, kemudian klik yang download. Nah, kita download Zoom for Client, Zoom Client for Meeting. Jadi ini kita download, kemudian sudah sampai di sini. Nah, untuk menginstal kita cukup klik Zoom yang sudah kita install tadi. Kemudian secara otomatis dia akan menginstal sendiri. Instalasinya seperti biasa ya. Dia akan mulai proses, kemudian dia menginstal Zoom pada komputer Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus menunggu dulu proses installnya selesai, baru kita bisa menggunakan Zoom tersebut. Nah, kalau sudah selesai, akan muncul Zoom. Nah, di sini Zoom-nya sudah selesai terinstall, maka kita bisa menggunakan aplikasi Zoom ini untuk mulai pembelajaran. Nah, untuk memulai pembelajaran kita harus mulai dengan akun. Nah, akun yang tersedia di Zoom ini biasanya terbatas waktu 40 menit untuk mengajar, tetapi untuk mengatasi itu dari kami tim IT SMP 1 sudah mengupayakan ada akun yang sudah siap digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk mengajar. Nah, jadi tinggal menggunakan. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya memulai meeting atau membuka ruang untuk rapat. Kita klik new meeting, kemudian kita, nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa new meeting atau ruang meetingnya sudah siap. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengundang partisipan atau siswa. Nah, untuk mengundang partisipan atau siswa bisa kita lakukan dengan cara klik partisipan. Kemudian pilih invite. Nah, invite ini untuk mendapatkan link yang bisa di-share ke grup masing-masing kelas atau grup siswa. Kita copy link invitation, kemudian kita buka di WA. Nah, paling mudah share-nya adalah melalui WA. Nah, kita buka di WA, misalnya saya share melalui salah satu grup yang saya miliki. Di sini, nah, jadi ini grupnya sudah kita share link untuk Zoom. Nah, kemudian kita minta siswa untuk bergabung melalui link yang sudah kita bagikan. Nah, untuk bergabung dengan link ini, silakan minta siswa untuk bergabung, tinggal klik saja, maka akan otomatis terhubung pada Zoom. Syaratnya pada handphone atau komputer siswa sudah harus terinstall Zoom. Nah, ketika sudah di-share, kita minta siswa untuk bergabung, maka sekarang pasti sudah ada siswa yang bergabung. Nah, misalkan kita lihat di Zoom tadi. Nah, ini kita klik partisipan, kita lihat di sini ada peserta yang bergabung. Maka kita klik admit. Kalau lebih dari satu, nanti di atas ini akan muncul tulisan admit all. Silakan di admit all semua peserta yang masuk. Jadi kalau tidak di admit, maka peserta tidak bisa
bergabung. Nah, ini salah satu peserta sudah bergabung dengan meeting kita. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk mempersiapkan mengajar, kita mute peserta. Jadi ketika semua peserta sudah masuk, maka Bapak Ibu silakan mematikan mikrofon milik peserta dengan cara mute all. Jadi kita matikan semua mikrofon milik peserta kecuali milik kita. Ya, jadi di sini akan muncul dialog box mute all current and new participant. Allow participant to unmute themselves. Jadi jangan di-allow. Kita hilangkan centangnya supaya mereka tidak bisa meng-unmute atau membuka mic-nya secara sendiri agar tidak mengganggu Bapak Ibu menjelaskan. Nah, ketika sudah selesai maka semua peserta akan mati mic-nya. Nah, sekarang untuk melakukan share screen ketika mengajar. Ini yang penting. Kita klik share screen, kemudian kita pilih screen mana yang mau kita bagikan. Misalkan saya buka PowerPoint ini. Setelah itu kita share dengan cara mengeklik share. Maka tampilan yang tampil di klien atau di peserta adalah tampilan tentang layar yang kita bagikan. Jadi tidak bisa melihat tampilan lain. Jadi tampilan yang terlihat ada ini. Nah, kemudian kalau seandainya kita mau mengganti tampilan, berarti kita buka kembali meeting controlnya. Nah, di sini kan hilang tuh, kayak tadi videonya hilang. Gimana caranya? Di atas ini ada you are sharing screen. Nah, ini kita arahkan cursor mouse-nya ke atas, kemudian pilih new share lagi. Kita bagikan yang lain. Misalkan kita buka Google Chrome. Nah, maka yang tershare sekarang adalah Google Chrome. Nah, seperti itu cara melakukan share screen. Kemudian untuk membuat catatan, nah kita bisa membuat catatan atau mencoret-coret layar ya. Kita gunakan fitur annotate di sini. Misalkan Bapak Ibu menjelaskan sesuatu dan perlu menggarisbawahi tentang suatu topik atau suatu poin pada presentasinya, maka gunakan fitur annotate. Nah, bisa menggunakan draw, berarti menggambar. Bisa menggunakan spotlight. Spotlight ini seperti apa ya? Jadi seperti ini. Spotlight. Nah, bisa juga kita gunakan spotlight berbentuk panah. Nah, seperti ini menunjukkan sesuatu yang penting. Atau kita bisa menggambar sesuatu. Misalkan kita gunakan fitur ini. Kita mau misalkan mau mendownload Zoom, silakan klik bagian yang ini. Nah, itu fungsinya annotate. Kalau sudah selesai, misalkan ingin dibersihkan lagi, maka gunakan eraser atau clear. Maka akan hilang semua. Clear all my drawing. All drawing set. Nah, hilang semua. Seperti itu. Kalau sudah tidak diperlukan, bisa ditutup juga. Nah, kemudian untuk melakukan record screen atau merekam layar, maka kita bisa melihat pada sini kan pada bar ini tidak muncul fitur recording. Berarti kita pilih record pada more titik 3 ini. Kita pilih record, maka dia akan merekam tampilan layar yang sudah kita share. Saya akan mengganti tampilan saya menjadi PowerPoint kembali. Share. Nah, kemudian Bapak Ibu mau menampilkan ini secara penuh, berarti slideshow. Nah, slideshow ini apakah ini tampil? Nah, tidak. Ini belum tampil karena yang tadi kita tampilkan adalah yang PowerPoint. Nah, sekarang supaya tampil kita pilih share screen yang slideshow-nya. Kita share. Maka yang tampil sekarang yang slideshow. Nah, seperti itu. Itu cara melakukan share screen. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengganti tampilan layar, berarti silakan menggunakan new screen. Kita pilih yang mana yang mau kita tampilkan, tidak bisa secara otomatis. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan fitur whiteboard atau untuk menulis. Kita klik yang whiteboard, kita pilih share. Nah, akan muncul tampilan whiteboard. Di sini biasanya untuk pelajaran seperti matematika atau apa,
bisa menggunakan ini untuk menggambar. Nah, ini misalkan kita mau menunjukkan bangun segitiga. Ini namanya segitiga sembarang. Ya, memang tidak begitu bagus hasilnya, tapi setidaknya bisa untuk membantu kita menjelaskan. Seperti itu. Nah, kita kembali ke share screen yang awal, PowerPoint. Nah, sekarang caranya, oh ya, untuk mengakhiri recording, berarti kita stop recording, atau misalkan mau kita pause sebentar recordingnya, karena ada suatu hal bisa pilih yang pause. Kita pilih yang stop dulu, kita akhiri recordingnya. Nah, sekarang kita mengakhiri share screen, berarti Bapak Ibu lakukan stop share screen seperti itu. Bapak Ibu juga bisa berinteraksi dengan peserta dengan cara membuka chat. Nah, di sini bisa menyapa siswanya atau memberikan pertanyaan pada siswa dan diminta untuk membalas atau mengetikkan sesuatu jawaban respon siswa melalui chat. Misalkan saya menyapa selamat, oh ya, harus diklik dulu. Selamat datang. Nah, ini akan tersampaikan ke semua peserta. Kalau ada peserta yang membalas, berarti dia akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau hentikan stop share screen-nya, berarti kita klik stop share screen. Nah, ini kita kembali ke view awal pada saat kita tidak share screen, yaitu ada satu peserta yang tampaknya sangat istimewa ya. Senyumnya lebar, terlihat sangat sehat di masa pandemi ini. Nah, kemudian security ini bisa digunakan untuk apa? Kita bisa mengunci meetingnya ya. Bisa lock meeting, enable waiting room, atau tidak diaktifkan juga bisa. Kalau partisipan to share screen, diperbolehkan nggak sih? Nah, nggak usah. Unmute themselves, tidak usah diperbolehkan. Seperti itu. Nah, kemudian kita mau mengakhiri atau sebelum mengakhiri kita mau melihat peserta yang bergabung. Biasanya kita bisa melihat untuk mengecek kehadiran siswa, kita bisa mengganti tampilannya menjadi seperti ini. Grid atau view. Maaf, speaker view atau galeri. Nah, untuk mengakhiri meeting atau mengakhiri pembelajaran, Bapak Ibu bisa menekan N untuk mengakhiri meeting yang dibuat. Nah, kita klik N. Ada dua. Leave meeting berarti Anda meninggalkan meeting dan siswa tetap berada di meeting tersebut. End meeting for all berarti semua peserta akan terlog out. Nah, kita pilih yang ini. Nah, maka di sini meetingnya sudah selesai. Kemudian karena tadi kita melakukan proses recording, pasti akan muncul dialog box seperti ini. Dialog box ini menunjukkan bahwa sedang berlangsung proses convert meeting record. Berarti videonya tadi sedang di-convert. Tidak masalah, ini biarkan saja, jangan di-close, jangan di-stop, karena video pembelajaran itu bisa digunakan untuk tayang ulang di YouTube. Jadi siswa yang tadi tidak bisa mengakses meeting yang kita buat bisa mengikuti tayang ulangnya di YouTube. Nah, kemudian video itu tampil dalam bentuk folder yang sudah biasanya ada di My Document ya. My Document, kita pilih Zoom, kemudian pilih yang tanggal terbaru. Nah, ini videonya sudah tampil. Nah, seperti itu cara untuk melihat video kita. Kemudian kita juga bisa mengikuti meeting orang lain dengan cara join. Nah, di sini bisa kita gunakan join ID, bukan seperti tadi. Tadi kan kita memasukkan tinggal mengklik link di WA. Kalau kita menggunakan join ID biasanya akan ada personal ID yang dibagikan melalui link atau melalui Zoom, jadi berupa nomor ya. Kalau misalkan milik saya meeting, kita bisa menunjukkan ini. Nah, ini copy ID.
sebagai ID meetingnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu cara menggunakan Zoom sampai dengan mengakhiri meeting. Saya rasa bisa dicoba ya, cukup mudah karena tidak terlalu butuh pemahaman untuk mengoperasikan. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengoperasikan Zoom dengan baik. Dan apabila ada kesulitan bisa mengkontak tim IT SMP 1. Saya cukupkan sekian ya penjelasan video hari ini. Kita akan bertemu dalam tutorial yang lain. Semoga ini bermanfaat. Oh ya, jangan lupa follow. Jangan lupa subscribe channel YouTube SMP Negeri 1 dan juga like video kami supaya kami bisa berkreasi membuat video-video yang lebih banyak dan bermanfaat bagi pembelajaran di SMP 1. Terima kasih, saya akhiri meeting ini. Selamat pagi.